Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Mas bersama gua Willy. Seperti biasa di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and trik sampai dengan investasi. Jadi, buat kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Di video kali ini, gua akan kasih tahu kalian kalau misalnya kita beli Antam yang model lama kayak gini, apa worth it? Apa enggak mendingan kita beli Antam yang baru aja, yang kemasannya lebih bagus? Nah, di video kali ini, gua akan jelasin ke kalian semua, worth it atau enggak. Pertama-tama kita mulai dulu, Antam itu nggak memproduksi produknya langsung berupa yang Certia ya, tapi ada beberapa proses dan ada beberapa tahapan. Jadi ini termasuk produk lamanya yang diproduksi ini kebetulan tahun 2016. Jadi tahun 2016 logam mulia Antam itu bentuknya masih kayak gini. Dan setahu gue yang Certia itu tahun 2018 deh kalau nggak salah, apa 19 gitu. Baru berubah menjadi yang Certia. Sekarang kita masuk ke apa kelebihan kalau misalnya kita beli Antam yang model lama seperti ini. Kelebihan yang pertama itu pastinya harganya lebih murah. Nah, kalau misalnya kalian cari ini di marketplace, itu harganya akan lebih murah dibandingkan dengan harga butik Antam. Cuman tergantung juga ya sama seller marketplace tersebut atau penjual logam mulia Antam tersebut. Cuman mayoritas akan naruh harga lebih murah dibandingkan dengan harga butik Antam. Itu tadi kelebihannya. Sekarang kita masuk ke apa kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu adalah kita nggak bisa beli ini di tempat yang resmi. Harus dari seller-seller lain atau toko-toko emas yang lain. Butik Antam nggak menjual logam mulianya yang seperti ini. Karena ini udah nggak diproduksi lagi dan udah discontinue. Sehingga kalau misalnya kita ke butik Antam, mereka akan jual kemasan yang baru, yang Certia. Sekarang kita masuk ke kekurangan yang nomor 2, yaitu adalah resiko palsu lebih tinggi. Walaupun mereknya udah Antam, tapi yang kemasan ini kita masih bisa pisahin emasnya dan juga sertifikatnya. Jadi emasnya bisa kita pisahin nih sama sertifikatnya. Lain sama yang udah kemasannya hijau atau yang Certia. Nah itu memang udah nggak bisa dipisahin lagi. Sehingga oknum-oknum yang nakal nih nggak bisa palsuin atau memanfaatkan kesempatan dengan cara memalsukan atau mengganti emasnya di dalam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita udah beli ini dulu nih di tahun 2016, kita beli ini di butik Antam. Terus kalau mau jual ke butik Antam, apa bisa bang? Jawabannya bisa. Butik Antam akan membuyback ini harganya sama dengan yang kemasan Certia. Jadi buat kalian yang udah pernah beli ini, nggak perlu takut, nggak perlu bingung mau jual kemana. Kalau misalnya rumah kalian atau lokasi kerja kalian deket butik Antam, tinggal langsung ke butik Antam aja untuk jual ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak tinggal di dekat butik Antam, kalian juga mesti cek nih harga buyback ini di toko-toko emas langganan kalian. Biasanya mayoritas toko emas akan membuyback ini harganya lebih murah dibandingkan dengan Antam yang Certia. Jadi selalu cek and recheck, selalu bandingin toko emas mana atau institusi mana yang membuyback ini lebih tinggi harganya. Terus kalau menurut saya lebih worth it yang mana? Kita beli yang ini atau yang baru, yang Certia? Nah jawabannya sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya kita mau beli ini. Tergantung tujuan kita. Kalau misalnya kita mau kasih orang, memang lebih cocok yang Certia sih. Karena memang kemasannya lebih baru dan lebih bagus menurut saya. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk investasi, pastinya selama barang itu asli, kita harus cari yang spreadnya terendah. Nah, kalau saya beli yang ini. Kenapa? Karena walaupun ini di buyback toko emas lebih murah harganya, saya bisa akses ke Indogold. Karena Indogold di dekat tempat saya ya, di dekat rumah saya. Sehingga saya beli ini harganya lebih murah dibandingkan dengan butik Antam. Tapi saya jual ini ke Indogold, bisa. Dan Indogold akan membuybacknya ya selisih-selisih sedikit sih. Saya udah cek juga harganya dengan harga butik Antam. Jadi menghasilkan spread yang lebih rendah dibandingkan dengan kalau saya beli kemasan yang baru dan jual itu di mana aja.
Kesimpulannya, jadi selalu cek and recheck harga beli dan harga jual. Jangan sampai kalian beli itu kemahalan dan jangan sampai juga kalian jual itu kemurahan. Jadiin aja harga logamulia.com atau harga butik Antam sebagai patokan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh kita mau jual ini, kita harus tahu dulu berapa harga di logamulia.com, berapa harga yang akan dibayar Antam ke kita kalau misalnya kita jual ini di butik Antam. Nah, habis itu baru kita bandingin tuh sama harga toko emas dan kita cari harga yang paling tinggi. Sehingga pastinya membuat investasi kita lebih menguntungkan. Oke guys, itu tadi video gue tentang lebih worth it mana, Antam yang lama atau Antam yang baru. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.